Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar Wireshark. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Meti Harvina dengan NIM 11012042284. Dan di sini saya bersama rekan-rekan yaitu Hari Iskandar dan Gamara Dimas. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hari Iskandar dengan NIM 11101204227. Perkenalkan, nama saya Gemar Dimas Malik dengan NIM 11012041988. Dalam proses capture paket pada Wireshark, terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, mengaktifkan Wireshark, lalu men-start capture pada network Wi-Fi. Yang kedua, mengakses website example HTTP melalui browser. Dan yang ketiga, kembali lagi ke aplikasi Wireshark untuk men-stop capture paket. Proses capture-nya, pertama-tama kita bisa masuk ke dalam aplikasi Wireshark-nya. Lalu, kita bisa memilih network Wi-Fi dan mengklik Start Capture. Nah, lalu jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa beralih ke web browser kita untuk mengakses example HTTP website-nya. Di sini dipakai example.com. Nah, lalu pada website kita bisa reload beberapa kali agar traffic-nya itu tertangkap Wireshark. Lalu kita bisa kembali ke aplikasi Wireshark-nya. Nah, setelah kembali ke aplikasi Wireshark, kita cukup menekan tombol Stop Capturing untuk menghentikan proses. Ini adalah hasil capture paket yang telah kami lakukan sesuai dengan proses-proses pada slide sebelumnya. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis protokol pada hasil capturean paket yang kami lakukan. Yang pertama ada protokol TCP, yang kedua ada protokol HTTP, dan yang ketiga ada protokol SSDP. Kemudian di sini juga terdapat panel detail paket yang berisi frame 1, ada Ethernet 2, ada Internet Protocol version 4, kemudian ada Transmission Control Protocol atau TCP. Kemudian di bawah panel detail paket terdapat panel paket bytes-nya. Baik, yang pertama, pada poin A diminta untuk mengetahui alamat IP versi 4 dari website yang diakses. Dalam mendapatkan IP versi 4 address, dipilih terlebih dahulu paket-paket yang menggunakan protokol HTTP, karena pada pengerjaan tugas besar ini diarahkan untuk menggunakan website HTTP. Kemudian dipilih paket HTTP yang memiliki info get/http/1.1. Hal ini karena paket-paket tersebut merupakan paket request HTTP dari website yang diakses. Nah, selanjutnya perhatikan panel detail paket yang terletak di bagian bawah panel paket list. Nah, pada panel ini termuat informasi mengenai jenis IP address dari paket yang terkait. Nah, berdasarkan video ini dapat dilihat bahwa paket HTTP yang memiliki info get/http/1.1 merupakan sebuah paket request yang memiliki IP versi 4 dengan source IP 192.168.100.148 dan destination IP-nya yaitu 93.184.216.34. Selanjutnya, untuk menampilkan alamat website yang dituju, hal yang perlu difilter adalah IP address dari paket-paket yang sudah tercapture. Komen filter yang dapat digunakan adalah ip.addr sama dengan IP address dari alamat website yang dituju, yakni 93.184.216.34. Selanjutnya pada poin C diminta untuk melihat protokol list hierarki. Untuk membukanya kita cukup menekan bar statistik yang ada di atas, lalu memilih protokol hierarki. Nah, di sini akan muncul list protokol yang sudah tercapture, mulai dari OSI layer ke-1 hingga OSI layer ke-7. Melalui protokol list hierarki, didapatkan bahwa selama proses capture, tertangkap 100 paket frame yang juga merupakan paket Ethernet. Nah, paket-paket ini bekerja pada OSI layer ke-1 dan ke-2, dengan total ukuran paket sebesar 32.406 byte dan bandwidth 9.280 bps. Artinya seluruh paket ini itu memerlukan waktu 28 detik untuk dapat terkirim. Dari 100 paket,
4 paket merupakan IPv6 dan 96 paket merupakan IPv4 yang bekerja pada OSI layer ketiga. Keseluruhan paket IPv6 berukuran sebesar 160 bytes dengan bandwidth 45 bps, sedangkan paket IPv4 berukuran total sebesar 1920 bytes dengan bandwidth 549 bps. Seluruh paket IPv6 merupakan paket dengan protokol UDP yang bekerja pada layer 4 dan 5. Dari total 96 paket IPv4, 6 paket merupakan paket dengan protokol UDP dengan total ukuran 48 bytes dan bandwidth 13 bps, dan 90 paket lainnya merupakan paket dengan protokol TCP dengan total ukuran 27.592 bytes dan bandwidth 7.901 bps. Keduanya bekerja pada OSI layer keempat dan kelima. Keenam paket dari UDP IPv4 tersebut terdiri dari 4 paket dengan protokol Simple Service Discovery Protocol dan 2 paket DNS yang bekerja pada OSI layer ke-6 dan ke-7. Paket TCP IPv4 terdiri dari 26 paket Transport Layer Security dengan ukuran 20.588 bytes dan bandwidth 5.887 bps, dan 8 paket dengan protokol HTTP dengan total ukuran sebesar 4.506 bytes dan bandwidth 1.290 bps. Kedua protokol tersebut bekerja pada OSI layer ke-6 dan ke-7. Selanjutnya, pada poin D, kita perlu mengakses menu follow TCP stream pada salah satu paket HTTP GET. Caranya adalah dengan mengklik kanan paket tersebut, kemudian pilih opsi follow dan klik TCP stream. Ini merupakan hasil capture menu follow TCP stream tadi. Informasi yang didapat dari gambar tersebut adalah terdapat beberapa sintaks header pada proses HTTP request menuju website example.com. Untuk baris pertama, terdapat permintaan GET. GET adalah metode request yang digunakan untuk menerima URL dari server web atau host. Tujuannya adalah untuk mengambil dokumen HTML. Pada informasi yang ada pada gambar, diketahui bahwa terdapat pengambilan halaman root dari host example.com yang menggunakan HTTP versi 1.1 bersama dengan informasi lain untuk server. Kemudian, pada baris kedua, terdapat host. Host di sini adalah header HTTP yang mewakili nama domain server dan juga nomor port TCP yang digunakan oleh server. Selanjutnya, pada baris ketiga, yaitu connection keep alive, merupakan header yang umum digunakan untuk memungkinkan pengirim memberi petunjuk tentang bagaimana koneksi dapat digunakan untuk mengatur batas waktu dan jumlah permintaan maksimum. Dengan menyetel header connection ke mode keep alive, akan memiliki fungsi untuk memiliki ke berbagai akses apapun. Kemudian, pada baris keempat, terdapat header HTTP upgrade insecure request. Header tipe permintaan ini akan mengirimkan sinyal ke server untuk respon terenkripsi dan diautentikasi. Nah, header ini berfungsi sebagai arahan yang berisi nilai 1. Informasi yang tertera pada gambar mengartikan bahwa permintaan klien memberi sinyal ke server yang mendukung mekanisme upgrade insecure request. Kemudian, server dapat mengarahkan ulang ke versi situs yang lebih aman. Selanjutnya ada header user agent dan header set. Jadi header user agent itu merupakan header yang membawa beberapa potong informasi seperti nama dan physical browser serta OS yang digunakan oleh klien. Dari sini website itu bisa mengetahui beberapa informasi mengenai kliennya. Pada proses pengiriman paket GET HTTP kepada website example.com menggunakan browser Chrome pada Windows 11, didapatkan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat pada awal sintaks, ada string Mozilla 5.0 yang merupakan token yang menyatakan bahwa browser yang kalian gunakan itu kompatibel dengan Mozilla 5.0. Kemudian terdapat string Windows Native 10.0 Win64x64 yang mendeskripsikan platform OS di mana browser itu berjalan, yaitu Windows, ARM64, dan 64-bit. Kemudian terdapat string Chrome/100.0.4896.127 yang merupakan nama browser serta versinya yang kalian gunakan. Nah, berbeda dengan sintaks Blink Based Engine pada umumnya,
String user agent Chrome itu menambahkan beberapa string untuk kompatibilitas, seperti yang bisa kita lihat. Di sini ada KHTML dan like gecko pada Apple WebKit, serta string Safari. Kemudian, header accept. Nah, jadi header accept pada HTTP itu mengindikasikan tipe konten yang diekspresikan sebagai meme types, atau istilahnya tipe medianya. Stringnya itu pada umumnya berbentuk meme type, strip, meme subtype-nya. Namun bila ada keterangan asterisk, itu berarti type atau subtype-nya itu tidak terdefinisi. Dan kemudian terdapat string key sama dengan angka. Nah, angka itu merupakan sebuah faktor kualitas yang menyatakan urutan prioritas dari konten tersebut. Nah, melalui sintaks accept pada proses HTTP GET menuju website example.com, kami mendapatkan informasi bahwa klien dapat menerima tipe konten teks HTML dengan faktor kualitas 1, aplikasi XHTML plus XML, dan aplikasi XML dengan faktor kualitas 0,9, gambar WebP dan APNG dengan faktor kualitas 1, aplikasi Sign Exchange versi B3 dengan faktor kualitas 0,9, serta tipe konten yang tak terdefinisi dengan faktor kualitas 0,8. Selanjutnya, di sini terdapat dua sintaks header HTTP, yakni header HTTP Equip Encoding dan header HTTP Equip Language. Header HTTP Equip Encoding merupakan algoritma perbandingan dari permintaan header. Semua klien HTTP digunakan untuk memberitahu server pengkodaan atau penyandian mana yang didukungnya. Berdasarkan sintaks tersebut, terdapat informasi dari header HTTP Equip Encoding yang digunakan, yakni gzip dan dflat. Gzip adalah format kompresi yang menggunakan pengkodaan label strip-zip atau dengan kode LZ77 dengan CRC 32 bit. Sedangkan dflat adalah format kompresi yang menggunakan struktur zlib dengan algoritma kompresi dflat. Sedangkan untuk header HTTP Equip Language menunjukkan bahasa lokal yang digunakan oleh klien. Dari sintaks Equip Language tersebut, dapat kita ketahui bahwa bahasa yang digunakan pada server tersebut adalah English of US. Pada poin E ini disarankan untuk memfilter paket HTTP terlebih dahulu pada toolbar filter, kemudian memilih salah satu paket di antaranya. Selanjutnya, kita lihat pada bagian panel paket detail terdapat beberapa informasi, dimulai dari frame, Ethernet 2, Internet Protocol, Transmission Control Protocol, Hypertext Transfer Protocol, dan line-based text yang berupa HTML. Informasi pertama yaitu mengenai frame. Frame pada gambar merupakan ringkasan dari paket data. Karena pada dasarnya, paket data yang telah di-capture itu akan terbungkus di dalam frame seperti gambar. Pada lapisan frame sendiri terdapat beberapa informasi seperti arrival time, yaitu waktu frame sampai ke destination. Nah, pada gambar tertera yaitu 20 April tahun 2022. Selanjutnya ada frame number, merupakan nomor frame pada proses enkapsulasi, yaitu 11. Kemudian ada frame length, yaitu besarnya header pada lapisan network. Di sini tertera sebesar 1076 bytes atau 8608 bits. Kemudian ada protokol in frame, yaitu protokol yang digunakan. Nah, di sini digunakan ETH.2 Ethertype, .2 IP, .2 TCP, .2 HTTP, .2 data text lines. Kemudian ada coloring role name, yaitu merupakan protokol yang digunakan oleh browser. Nah, di sini digunakannya itu adalah HTTP. Dan terakhir, ada coloring role string, yaitu merupakan port yang digunakan oleh browser, yaitu HTTP dengan portnya itu adalah 80. Informasi kedua yaitu Ethernet. Ethernet berada di level bawah, yaitu layer fisikal dan data link. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa alamat tujuan dan alamat asalnya berbentuk MAC address. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa destination MAC address-nya adalah fc.2b3.2bc.2ac.2d.23f.
Dan source MAC address-nya itu adalah 40.270.267.282.2C2. Selain itu, pada gambar tersebut juga termuat informasi mengenai tipe internet protokol yang digunakan, yaitu IPv4 dengan tipe 0x0800. Selanjutnya, pada paket HTTP respon ini juga terdapat sebuah internet protokol. Nah, internet protokol ini memberi pengalamatan pada setiap device yang terhubung ke jaringan. Internet protokol ini menangani sebagian besar traffic untuk komunikasi antar jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada detail internet protokol, kita bisa mengetahui versi IP yang digunakan, yaitu IP versi 4. Kemudian terdapat beberapa informasi lainnya seperti header length, yaitu 20 byte, differentiated service field, atau jenis layanan yang digunakan. Kemudian ada total length. Nah, total length ini merupakan total panjang paket IPv4 yang sudah termasuk header sebelumnya, serta payload-nya, yaitu 1062 bytes. Kemudian terdapat identification atau ID number untuk mengidentifikasi paket tersebut, yaitu 36779. Lalu terdapat juga informasi mengenai flag serta fragment offset-nya, dan terdapat juga informasi mengenai time to live, yaitu jangka waktu aktif paket IP ini, yaitu 46 hops. Artinya paket IP ini itu bisa hidup hingga 46 hops gitu. Kemudian protokol yang digunakan pada paket IP ini. Nah, artinya paket IP ini itu akan ditransfer menggunakan protokol TCP di kemudian. Lalu terdapat header checksum untuk mendeteksi errornya, dan yang terpenting, dari detail IP ini, kita bisa mengetahui alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Di sini bisa kita lihat alamat IP sumbernya adalah 93.184.216.34, yang mana merupakan IP dari website example.com tersebut, menuju kepada IP 192.168.100.148, yang merupakan IP dari laptop yang kita gunakan. Selanjutnya, terdapat juga TCP atau Transmission Control Protocol, yang merupakan protokol yang bekerja pada layer keempat OSI model dan berjalan di atas Internet Protocol. Nah, Transmission Control Protocol ini harus memastikan bahwa data itu sampai pada tujuan secara utuh. Nah, TCP itu sebetulnya bekerja dengan cara memecah paket yang hendak ditransfer itu menjadi beberapa fragment dan mengirimkannya secara sekuensial atau berurutan. Jadi setiap pecahannya itu akan diberi nomor urut dahulu baru dikirimkan. Dan setiap pengirim sudah menerima satu paket, satu pecahan paket, dia akan mengirimkan balik suatu informasi bahwa paket itu sudah diterima berupa acknowledgement. Nah, pada detail TCP ini, kita bisa melihat beberapa informasi seperti yang pertama, source port atau port yang digunakan untuk mentransmit data, yaitu di sini adalah port 80. Kemudian terdapat destination port, yaitu port di mana data yang ditransmit tadi itu akan diterima, yaitu port 61836. Kemudian, ini yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah sequence number, urutan paket TCP, untuk memastikan tidak ada bagian paketnya yang hilang. Nah, di sini pada paket respons HTTP ini, kebetulan urutan sequence number-nya adalah 1023. Kemudian terdapat acknowledgement number, yaitu nomor pengakuan yang juga merupakan urutan paket TCP berikutnya, yaitu 432. Kemudian terdapat juga header length atau panjang headernya, yaitu 20 bytes. Lalu di sini terdapat flags atau fragment pecahan dari paket TCP ini. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa paket TCP itu akan memecah paketnya menjadi beberapa fragment gitu. Nah, di sini fragmentnya adalah PSH dan ACK. Nah, PSH ini merupakan kepanjangan dari push dan ACK ini merupakan kepanjangan dari acknowledgement, yang berarti paket TCP ini merupakan paket yang berisi push dan acknowledgement. Kemudian terdapat window atau ukuran dari TCP receiver buffer, yaitu 65535 bytes. Kemudian terdapat juga checksum untuk deteksi error, dan ada juga
urgent pointer. Namun urgent pointer di sini berisi 0. Nah, urgent pointer ini sebetulnya dia akan muncul nilainya jika dia juga tercantum pada flags atau fragment dari pecahan TCP terkait. Respons HTTP bekerja pada bagian application dan presentation di layer OSI model. Di dalam respons HTTP berisi beberapa informasi. Di baris awal respons HTTP disebut sebagai baris status dan berisi informasi tentang versi protokol yang digunakan dan juga berisi kode status yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan permintaan. Selanjutnya, pada baris-baris berikutnya terdapat beberapa informasi, di antaranya yang pertama yakni berisi content encoding. Content encoding mencantumkan pengkodean apapun yang telah diterapkan ke representasi pesan yang dikirimkan. Contohnya content encoding pada paket yang kami capture yakni via zip. Sedangkan informasi yang kedua yakni Equipe Rangers, dan informasi yang ketiga ada edge, di mana header edge ini berisi waktu dalam detik ketika objek berada di cache proxy. Edge-nya yaitu 481.957 second. Informasi selanjutnya yakni cache control. Cache control berfungsi dalam menyimpan arahan atau petunjuk untuk aktivitas caching dalam browser. Dan selanjutnya ada date yang berisi tanggal dan waktu saat paket dibuat, di mana edge paketnya yaitu Wednesday 20 April 2022. Informasi selanjutnya ada hit edge, kemudian ada expires, ada last modified, yakni header HTTP response yang berisi tanggal dan waktu ketika paket terakhir diubah. Kemudian ada server, ada vary, ada exchange, ada content length, ada HTTP response 1/4, dan ada time since request, kemudian ada informasi terkait dengan request in frame, ada next request in frame, ada pula next response di frame dan request URI, dan informasi terakhir yakni informasi terkait dengan file data, di mana informasi ini berisi tentang jumlah data yang ada pada paket. Dan jumlah data pada paket yang kami gunakan yakni 1256 bytes. Respons selanjutnya yakni respon line-based text data, di mana respon ini berisikan teks HTML yang ditampilkan pada website. Selanjutnya, pada poin F, kita perlu filter paket HTTP dan perhatikan proses dari mulai HTTP GET yang artinya request sampai dengan proses HTTP 200 OK yang artinya respon telah sampai. Setelah itu, klik list HTTP GET dan perhatikan panel paket detail, lalu masuk ke bagian Transmission Control Protocol. Pada bagian ini, klik timestamp, lalu klik kanan pada time since first frame, dan pilih Apply as Column. Demikian pula dilakukan hal yang sama untuk time since previous frame. Oke, setelah memasukkan kolom timestamp pada packet list, kita bisa mendapatkan informasi time since first frame dan time since previous frame. Menggunakan informasi time since first frame in this TCP stream, kita bisa mendapatkan informasi bahwa klien mengirimkan request HTTP GET ke website example.com pada waktu 0,0005779 milisecond dan mendapatkan respon HTTP 200 OK dari website example.com pada waktu 0,450819 milisecond. Dengan demikian, kita dapat menghitung waktu yang diperlukan dari mulai HTTP GET sampai dengan responnya yaitu HTTP 200 OK, yang mana merupakan delay paket TCP dengan cara mencari selisih waktunya kedatangan paket. Nah, itu tinggal kita kurangi saja. 0,450819 milisecond dikurangin dengan 0,005779 milisecond. Berarti waktu yang diperlukan atau delay-nya itu adalah 0,44504 milisecond. Selanjutnya, informasi perhitungan lain yaitu mengenai throughput.
Throughput adalah kecepatan transfer data efektif. Grafik tersebut merupakan grafik throughput dari capture paket yang telah dilakukan dengan source IP 192.168.100.148 dan destination IP-nya 93.184.216.34. Throughput dari 14 paket yang dikirim adalah sebesar 2.632 byte, sedangkan throughput dari 14 paket yang diterimanya adalah sebesar 3.748 byte. Pada poin G, diminta untuk menggunakan filter untuk menampilkan proses yang melibatkan protokol TCP dan UDP. Lalu jelaskan kapan masing-masing protokol tersebut digunakan. Pertama-tama, untuk memfilternya, kita perlu menuliskan masing-masing dari protokol tersebut pada kolom filter. Pertama, tuliskan TCP, lalu akan muncul paket-paket dari protokol TCP tersebut. Dan selanjutnya, tuliskan lagi filter UDP, lalu akan muncul paket-paket dari protokol UDP tersebut. Pada hasil capture paket ini, terdapat 3 filter TCP, yaitu HTTP, TCP, dan TLS. Yang pertama yakni HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol lapisan aplikasi untuk mengirimkan dokumen hypermedia, seperti HTML. Oleh karena itu, ekstensibilitasnya digunakan untuk tidak hanya mengambil dokumen hypertext, tetapi juga gambar dan video atau untuk memposting konten ke server, seperti dengan hasil formulir HTML. Yang kedua yakni TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol jaringan yang dapat mentransfer data melalui internet dari perangkat ke web server dan sebaliknya. TCP umumnya digunakan ketika protokol lapisan aplikasi seperti HTTP atau FTP membutuhkan layanan transfer data yang bersifat andal. Dan yang ketiga adalah TLS. TLS atau Transport Layer Security adalah protokol enkripsi yang digunakan untuk transmisi data di internet. Protokol ini menjelaskan standar umum yang dapat diimplementasikan di lingkungan tertentu. Nah, pada hasil capture yang kami lakukan, terdapat 2 paket yang menggunakan protokol UDP. Yang pertama yaitu paket DNS. DNS atau Domain Name System merupakan protokol pada layer aplikasi atau layer ke-7 yang membutuhkan protokol transport layer agar dapat ditransfer. DNS ini adalah protokol yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Dalam pengiriman paket DNS pada hasil capture yang dilakukan ini, digunakan protokol UDP. Pada umumnya, sebetulnya, paket DNS itu dapat dikirimkan menggunakan TCP maupun UDP. Namun, pada paket DNS di atas, protokol transport layer yang digunakan itu adalah UDP pada port 53. Nah, kenapa digunakan UDP? Karena UDP itu proses transfernya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan TCP. Dan paket respon DNS ini ukurannya kecil atau 150 bytes, yang artinya paket ini tidak perlu dipecah seperti pada sistem transfer TCP gitu, dan integritas paket pun akan tetap terjaga karena tidak dipecah. Selanjutnya adalah SSDP. Nah, SSDP ini merupakan protokol pencarian yang ada pada arsitektur Universal Plug and Play atau UPnP. SSDP bertujuan untuk pencarian perangkat pada suatu jaringan secara mudah, cepat, dinamis, dan tanpa pengetahuan sebelumnya. SSDP ini didesain untuk jaringan peer-to-peer kecil seperti jaringan pada rumah atau perkantoran kecil. Nah, jadi sebetulnya SSDP ini adalah suatu protokol yang digunakan ketika perangkat yang kita gunakan itu terhubung dengan perangkat lain seperti printer atau smart TV atau smart speaker yang terhubung pada satu Wi-Fi yang sama, karena kebetulan tadi itu kita menggunakan network Wi-Fi yang kita start capture. Dan di sini tertangkap ada Wireshark yang kita gunakan. Nah, SSDP itu menggunakan HTTP melalui unicast dan multicast UDP packets untuk mendefinisikan 2 fungsi, yaitu mencari layanan pada suatu jaringan dan memberitahukan ketersediaan layanan pada suatu jaringan tersebut. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.